Cek, 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 satu dua. Cek, Cek, cek. Ah, ini ada ini. Cek. Oh, ada mie dua-dua. Ada mie dua-dua.
Selamat sore. Kurang semangat. Selamat sore. Ya, pertama-tama memohon maaf karena ibadah sedikit terlambat. Tiba saatnya kita memulai ibadah perayaan Natal, remaja, Sekolah Minggu Jemaat Biring Kanaya. Kita akan mulai dengan ibadah. Kepada yang mengambil bagian dengan kasih dipersilahkan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Yes. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sukacita yang luar biasa. Tuhan senantiasa beserta kita dan memeliharakan kehidupan kita. Dan saat ini kita anak-anaknya boleh dihimpunkan untuk menikmati kasih dan sukacita Natal di tempat ini. Mari adik-adik yang terkasih, kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 123, selamat datang Yesus Tuhanku. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita nubuatan Yesaya 7 ayat 14 berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakannya dia Immanuel. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 99, Gita Surga Bergema. Damai dan sejahtera
kita dengarkan berita penggenapan. Berita penggenapan terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Amin. Kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Dan kami mengundang pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya yang pada saat ini akan diwakili oleh Bapak Pendeta Manase Derandan. Dan yang kedua, dari pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya. Dan yang ketiga, dari pembimbing Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya, dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Arni Tiku Padang. Mari kita semua siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam prosesi lilin yang akan diiringi oleh instrumen musik. Semua bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan pujian Malam Kudus. Di langit bertemu
Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia datang ke dunia membawa keselamatan. Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya kita anak-anaknya senantiasa menjadi terang. Maksudnya berbuat baik supaya Tuhan dimuliakan, Tuhan yang dipuji dan bukan kita yang dipuji. Namun apa yang kita lakukan? Kita melakukan dosa. Kita berkata kasar kepada mama dan papa. Kita menghina teman kita menghina sesama kita. Kita lebih suka main game daripada belajar Alkitab. Kita terus-menerus mengeluh, kita khawatir, kita malas, dan masih banyak lagi dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Mari adik-adik, mari kita semua, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dalam saat hening ini, dan kita minta pengampunan dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa secara pribadi. Dosaku padamu Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindungan-Mu di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Dengarkanlah berita anugerah, berita pengampunan dari Tuhan bagi kita yang telah mengaku dosa kita. Dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan masuk dalam pelajaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, mari kita menyanyi demsong Natal kita, Immanuel. Kakak pembimbing dan adik-adik yang bisa maju ke depan untuk memberikan contoh gerak lagu ini, mari. Silahkan maju ke depan untuk memberi contoh gerak dan lagu bagi adik-adik kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan demsong Natal kita, Immanuel.
silakan duduk kembali. Ya baiklah Bapak Ibu dan anak-anak remaja dimanapun kita berada, baik yang boleh mengikuti ibadah secara tatap muka dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti di tempat masing-masing, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Engkau sungguh mengasihi kami dalam seluruh keberadaan hidup ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan baik bagi kami, sehingga kami boleh kembali menikmati Natal di tahun 2020 ini. Sekalipun dalam suasana yang sulit oleh karena pandemi virus corona, tetapi Tuhan, kami bersyukur bahwa kami tetap sehat dan terus diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati segala berkat-berkat yang terindah. Terlebih bahwa pada saat ini Tuhan, kami kembali akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami semua akan dimampukan memahami firman-Mu, dan kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia melakukan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang akan terus memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15, dan pembacaan yang kedua dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Pembacaan yang pertama dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Pembacaan yang kedua, Injil Matius pasal 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. Injil Matius pasal 1 ayat 23, kita baca bersama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak remaja. Shalom. Ya.
Saya izin untuk turun ke bawah ya. Terlalu jauh bagi saya bertatap muka dengan anak remaja kalau di atas sini. Nggak apa-apa ya guru-guru sekolah minggu? Oke, baik, terima kasih. Iya. Shalom. Bagaimana kabarnya anak remaja? Anak remaja dulu. Bukan gurunya. Anak remaja dulu karena tadi gurunya yang selalu menjawab. Anak remaja, bagaimana kabarnya sore ini? Dede, udah bilang luar biasa tapi luar biasa. Coba semangat, kalau luar biasa berarti semangat. Bagaimana kabarnya sore ini anak remaja? Loyo kak juga dengar. Iya, sekalipun mungkin suaranya agak, ya volumenya mungkin baru 2, tetapi tentunya saya yakin anak remaja semuanya dimanapun berada, ada sukacita ya. Oke, ada sukacita. Saya mau tanya dulu, sekarang kan Natal, tapi Corona. Ya, orang bilang kalau Corona itu masa yang sulit. Betulkah sulit? Cewek cantik dulu saya mau tanya yang baju merah ini. Siapa namanya ini? Stefani. Stefani, oke. Betul Corona itu sulit sekali masa-masa sekarang ya? Kenapa sulit? Nggak bisa ketemu sama teman-teman. Berarti rindu kau ini ya? Nggak bisa kumpul-kumpul lagi sama teman-teman. Berarti orang suka ngumpul-ngumpul ini. Dari mana kok? NTI? UKIP? Oke. Saya tanya dulu, manakah yang dari NTI ini? Coba beri angkat tangan dulu. Yang mana NTI di sini? Tempat kebaktian NTI dengan Gria bergabung ya? Iya. Ceng cereng, siapa gerangan yang akan saya tanya? Ah ini mau yang deka-deka. Corona sulit? Sulit. Kenapa bisa sulit? Kok bilang sulit? Kira-kira apa? Karena nggak bisa sekolah. Nggak bisa sekolah? Iya. Tunggu mau konda ada liburnya sekolah. Tak lama lagi kalau sudah ada vaksinnya itu obatnya sekolah mau terus tidak ada waktu untuk main. Oke, Corona, masa Corona ini pandemi ini sulit bagi kita. Orang katakan tidak bisa mikir kemana-mana. Tadi bilang tidak bisa mikir ketemu teman-teman. Ya. Sudah rindunya tingkat dewa. Luar biasa kerinduan itu, mau bertemu susah. Bisa jika iya video call, tetapi beda kalau kita ngumpul bareng. Kalau video call kan butuh data. Toh? Habis data tidak bisa lagi. Dia bilang tadi Jennifer ya. Susahnya karena tidak bisa sekolah. Ya sekolah aja dari rumah tapi beda. Biasa sekolah dari rumah atasnya pakai seragam, bawahnya pakai celana tidur. Ya jadi kurang suasana sekolahnya. Ya, dan masih banyak hal lain lagi. Dalam masa-masa pandemi, dalam masa-masa menghadapi wabah virus corona saat ini banyak orang yang mengeluh. Sampai pada masa Natal. Dulu Natal kalau sudah masuk Desember pasti banyak yang pergi. Di mana lagi tuh? Di mall. Betul enggak? Oke, pasti yang di rumah juga begitu katakan. Kalau sudah masuk Desember sudah tanya mamanya dengan bapaknya, mall mana dulu kita pergi ini pak? Atau yang bapaknya kerja di tempat lain dia telepon, Pak atau Papi kirimkan uang mami nah, saya mau pergi belanja Natal. Ya, banyak yang begitu. Awal Desember. Sekarang ada enggak yang sudah pergi ke mall selama bulan Desember ini? Coba angkat tangan. Jadi enggak ada baju Natal ini? Enggak ada baju baru? Tidak ada, dada, ya? Enggak ada. Sulit memang, banyak orang takut. Masa Natal yang selalu diwarnai dengan segala sesuatu yang meriah, segala sesuatu yang indah,
tahun ini tidak ada lagi suasana itu. Tapi dari firman Tuhan yang kita baca bersama saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, kita diberikan semangat baru. Apa itu? Ternyata merayakan Natal, kita kembali mengenang ternyata Tuhan baik dalam kehidupan kita. Ada kado indah yang Tuhan berikan. Kado. Rafael, kalau kau dikasihkan kado pada masa apa saja? Dalam situasi kayak bagaimana kau biasa dikasihkan kado? Biasa ulang tahun. Ulang tahun. Ya. Dalam suasana yang khusus ya, ada yang ulang tahun. Apalagi? Kalau apa? Kalau Natal. Ya, kalau Natal. Apalagi? Kalau juara. Juara apa dulu ini Bunda? Oh, juara kelas, saya kira juara lomba lari. Ya. Ya termasuk juga tuh ada hadiahnya kalau kita juara lomba lari, biasa dapat piala. Kado itu adalah sebuah pemberian yang indah, yang selalu dinanti-nantikan orang dan selalu diberikan kepada orang-orang khusus, orang-orang tercinta. Ya. Dikasihkan kado sama orang tuanya kalau sukses berhasil dapat ranking. Karena orang tuanya melihat di anakku ini khusus sekali, pintar sekali, dia istimewa, luar biasa, kayak mama papanya dulu waktu sekolah dapat ranking padahal tidak. Ya. Kado diberikan kepada orang-orang yang disayang. Kalau ulang tahun, pasti kalau punya teman dekat, pasti jauh-jauh hari. Si Jennifer ini ulang tahun tanggal sekian. Kalau sahabatnya pasti udah pikir-pikir, kado apa dik saya mau kasihkan? Diberikan kepada orang istimewa. Dan kalau hari ini dikatakan dalam merayakan Natal ada kado indah yang Tuhan berikan, berarti kita ini orang-orang istimewa. Amin. Amin. Kita ini orang-orang istimewa bagi Tuhan. Sekalipun dikatakan bahwa kita ini manusia ciptaan Tuhan yang selalu saja hidup dalam kekerasan hati. Jadi ada kado indah yang Tuhan berikan karena kita ini orang-orang istimewa, orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Kadonya apa sih? Ada yang tahu anak remaja kado apa yang Tuhan berikan pada saat kita merayakan Natal, kita kenang perayaan Natal? Apa itu? Kado yang Tuhan berikan? Ada enggak yang tahu? Atau guru sekolah minggunya lah paling tidak, bunda-bundanya. Keselamatan. Iya. Yang bawa Alkitab tadi, coba buka Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya. Jadi kado pertama yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita merayakan Natal, kita mengenang peristiwa Yesus lahir, ialah kasih karunia Allah telah dinyatakan. Kasih karunia. Apa sih kasih karunia itu? Kemurahan. Ya bisa ya dikatakan seperti itu, kemurahan. Ya, kemurahan Allah. Sebuah pemberian yang Allah berikan kepada manusia, ya. Karena manusia itu sangat dikasihinya. Ya sekalipun sebenarnya yang seharusnya manusia dapatkan adalah murka Allah. Kenapa saya katakan begitu? Saudara-saudara, karena manusia ini selalu hidup melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Ya, mungkin termasuk anak remaja. Siapa di sini suka bohong? Coba bede, ada yang berani jujur suka bohong? Coba beda, siapa yang berani angkat tangan? Biar di rumah saya tidak lihat, tetapi ada mama papanya yang lihat di rumah. Siapa di sini suka bohong? Tahu pintarnya anak sekolah minggu. Biringkanaya tidak pernah bohong. Betulkah? Dia bilang dalam hatinya, Ibu Pendeta biarlah saya dan Tuhan yang tahu. Takut karena nanti tidak bunda-bundanya dilapor sama mama papanya. Ya. Mungkin ada yang suka bohong. Dia tahu bohong itu tidak benar. Bohong itu bikin hatinya Tuhan tidak sakit, membuat hati Tuhan sakit. Bohong itu menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Bayangkan nih kalau mamanya dengan bapaknya tanya, sudah makan enggak? Dia bilang katakan, sudah mi, padahal belum, karena dia mau diet.
Mudah-mudahan tidak ada anak remaja yang diet ya. Biarlah kalian masih dalam masa pertumbuhan. Jangan diet-dietan dulu, cukup nih bunda-bundanya nanti yang diet. Ya, sama ibu pendeta yang diet. Nah. Mama bapaknya tanya, sudah selesai PR-mu? Dia bilang, sudah Mi, padahal belum. Karena malas Mi kerjakan. Ibu gurunya tanya, sudah selesai ke pekerjaanmu? Kok yang kerjakan ini soal? Dia bilang, iya, padahal mamanya di rumah yang kerjakan. Kan bohong. Kayaknya banyak deh sekarang yang begitu. Hampir tiap pagi saya ditanya, Ibu pendeta apa jawabannya ini? Loh kok saya yang ditanya, bukan saya yang ujian. Ya kan? Ikan termasuk bohong ya, termasuk kalau kita nyontek. Padahal itu sudah ditahu tidak bagus. Cuman sering kali dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Itu satu bukti bahwa manusia itu selalu hidup jauh dari Tuhan. Itu satu bukti nyata. Sudah tahu Tuhan tidak suka tetapi selalu dan selalu dilakukan. Nah, orang yang melakukan pelanggaran kan seharusnya mendapatkan hukuman. Betul enggak? Ya, orang yang melakukan pelanggaran itu harus mendapatkan hukuman. Kenapa orang banyak di penjara? Karena mereka melakukan pelanggaran, dia di penjara. Tetapi karena kasih, Yesus datang ke dalam dunia. Dia telah datang ke dalam dunia memberikan, menyatakan kasih karunia-Nya, keselamatan. Itu hadiahnya ya, kado bagi kita. Yang kedua ada harapan, harapan baru. Dengan kedatangannya Yesus ke dalam dunia, kita peringati itu yang dibilang Natal. Ada sebuah harapan baru yang kita dapatkan. Apa itu? Bahwa kita di dalam Yesus akan menikmati sebuah kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru. Bahkan dikatakan bahwa melalui kehadirannya Yesus ke dalam dunia, tema kita ya, adakah temanya di sini? Oh tidak ada. Di atas, Immanuel. Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah. Itu kado yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam perayaan Natal. Allah menyertai kita. Dia menyatakan kasih karunia-Nya, Dia menyatakan sebuah harapan yang baru bagi kita, dan sungguh menegaskan bahwa Allah menyertai kita. Sekarang masa sulit, banyak orang yang mengeluh. Bisa saja ada anak sekolah minggu, anak remaja bilang, kapan kayak ini corona berakhir deh? Kapan Tuhan? Capek mau berdoa. Kasihan mamaku dengan papaku. Kasihan papaku tidak kerja lagi. Kasihan mamaku, kerjanya bikin kue terus di rumah gara-gara corona, tidak bisa pergi di jalan-jalan di mall. Ada yang ketawa, mungkin mamanya kerja-kerja bikin kue betul di rumah, kirim-kirim nanti ke pastori nanti, dinikmati sama bunda-bundanya di gereja, sama ibu pendeta pastinya dengan pak pendeta. Ya kalau dikirimkan, ya. Ada yang bilang, kapan corona ini berakhir? Saya mau pergi jalan-jalan keliling. Ada kan orang kalau masa Natal dengan tahun baru pergi liburan keluarga. Ada yang pergi ke Bali, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Toraja, semua tempat wisata di tempat pergi bikin selfie. Akhirnya bikin orang bilang, ih cantiknya tahu wah, pemandangannya bukan orangnya kapang. Ya. Banyak orang yang mengeluh, susah sekali, sulit sekali keadaannya. Mau Miki pergi gereja ini, Tuhan, kapankah ini waktunya? Sungguhkah Tuhan ada bersama dengan kita dalam masa-masa corona saat ini? Sungguhkah Tuhan Allah menyertai kita? Jangan ada keraguan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk jangan ada keraguan dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun itu berat, sekalipun itu susah, sulit, sekalipun mungkin kita merasa kayaknya tidak ada sekali harapannya. Jangan putus harap, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian. Natal sekalipun dalam suasana yang masih sangat sulit sekarang ini, pandemi COVID-19 atau dikatakan corona, jangan menyurutkan sukacita kita merayakan Natal. Kenapa? Karena dengan merayakan Natal kita kembali mengenang bahwa sungguh Allah baik bagi kita. Kado istimewa Tuhan berikan bagi kita.
Dia sudah datang menganugerahkan keselamatan itu. Dia telah datang menerangi dunia yang telah dikuasai oleh kegelapan. Dia telah datang memberikan harapan baru bagi kita. Sekalipun kita berdosa, tetapi oleh karena kasih-Nya kita bisa menikmati anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Ya, jangan jadikan alasan corona akhirnya semakin jauh dari Tuhan. Tidak lagi kita pergi sekolah minggu atau gereja di tempat kebaktian masing-masing. Semoga saja anak remaja tetap setia mengikuti gereja ibadah secara online ya. Ada yang Zoom, ada juga yang mengikuti ibadah live mungkin bersama dengan orang tuanya di rumah. Apapun modelnya, jangan itu menjadi halangan bagi kita untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, Natal memberikan sebuah penegasan dalam kehidupan kita. Sungguh Allah telah menyatakan kasih karunia-Nya. Dia akan terus menyertai dan bersama dengan kita dalam segala keberadaan hidup ini. Hanya saja maukah kita sungguh datang kepada Dia, membawa hidup kita seutuhnya kepada Dia. Mudah-mudahan anak-anak remaja tidak hanya merasa pusing kalau tidak lihat HP-nya satu hari, atau tidak merasakan pusing kalau tidak telepon temannya satu hari. Mudah-mudahan anak-anak remaja juga sakit kepala kalau tidak berdoa satu hari. Ada yang begitu? Atau katakan, nanti pilih lagi deh. Ya, harus selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan terus bersama dengan kita dalam segala perjalanan kehidupan kita. Mau tidak kita bawa hidup kita kepada Dia? Ya, jangan jauh dari Tuhan. Ya, justru dalam masa-masa pandemi sekarang kita diajak untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dalam masa-masa pandemi sekalipun itu berat, tetapi harus kita yakin bahwa Tuhan Allah menyertai kita. Dialah Sang Immanuel. Kembali berdiri ya. Ada 4 orang tadi anak-anak cantik, silakan berdiri di depan sini dan menyanyikan kembali theme songnya. Ya. Yang bisa goyang-goyanglah. Oke, siapa tadi yang 4 orang anak cantik atau anak gagah kah? Saya juga kurang perhatikan tadi. Oke, silakan ke depan. Semuanya berdiri dan sama-sama kita melakukan theme song lagi, Immanuel. Tepuk tangan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Sekali lagi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Isi berita mengangkat kepada Yusuf. Matius 1 ayat 23. Isi berita akan lahirnya Immanuel. Ya, silakan duduk kembali. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang, mengajarkan kita bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Nanti kalau kita pulang ke rumah, kita renung-renungkan kembali, kita ingat-ingat kembali apa yang sudah diajarkan Tuhan
untuk kita senantiasa melakukan apa yang baik yang Tuhan kehendaki untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita akan membawa persembahan syukur kita, persembahan syukur Natal kita akan bawa, tersedia pundi di depan. Dengarlah nats persembahan dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita sambil membawa persembahan syukur kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 153, pakailah seluruh hidupmu di dalam ladang dunia. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu bergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita semua tunduk kepala, kita mendoakan persembahan kita, dan kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kami sepanjang kami mendengarkan khotbah-Mu. Tuhan memberkati, kiranya kami bisa merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, sekarang kami mau menaikkan doa-doa syukur kami. Tuhan dalam masa pertumbuhan kami, kiranya kami bisa bertumbuh mengenal Engkau dan kami menggunakan masa muda kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati teman-teman kami yang tidak hadir saat ini. Tuhan mengetuk pintu hatinya supaya kedepannya bisa lebih rajin untuk beribadah kepadamu. Bapa di sorga, memberkati teman-teman kami yang sakit saat ini. Kiranya Tuhan menjamah bagian tubuhnya yang sakit dan mereka bisa sembuh. Bapa di sorga, inilah menjadi doa kami. Ya Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami. Semoga ya Tuhan berkati bangsa dan negara kami supaya tetap tentram dan damai. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa saat ini ada wabah virus ini. Ya Tuhan, Engkau kiranya ajar kami untuk selalu mentaati protokol kesehatan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa semoga wabah virus ini bisa hilang dari permukaan kami. Ini doa kami. Ya Tuhan Yesus, tolong berkati juga kedua orang tua kami di dalam bidang pekerjaan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hati yang gembira dalam melakukan setiap pekerjaan mereka. Berkahi juga orang tua kami dalam menjaga kami dan merawat kami. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan hati yang gembira dan kiranya kami tidak dengar-dengaran Tuhan Yesus
berikan hati yang sabar. Tak lupa juga kami mendoakan opa oma kami Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kesehatan yang baik. Ini adalah anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh belajar firman Tuhan melalui hamba Tuhan, Ibu Pendeta Adriana Masni. Tuhan kiranya senantiasa menyertai Ibu Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Juga Tuhan senantiasa menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan dalam pelayanan dan dalam keluarga. Tuhan kiranya senantiasa memimpin dan menyertai kami. Kami juga berdoa buat kakak-kakak dan bunda-bunda pembimbing kami di sekolah minggu. Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai setiap pembimbing kami dalam tugas dan pelayanan, baik sebagai ibu rumah tangga, dalam pekerjaan, ataupun dalam bangku pendidikan dan dalam keluarga. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang senantiasa tercurah bagi kami. Kami boleh membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan tolong berkati, dan yang masih ada pada kami, ya Tuhan, ajar kami gunakan dengan baik untuk kebutuhan kami hidup memuji memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Kami berserah dan kami bawa doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Haleluya, haleluya, amin. Sambil kita bersalam-salaman, mari kita melakukan We Wish You a Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year.
Ya, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama kepada pengurus SMGT Jemaat Biring Kanaya, kepada Bunda Milka atau yang mewakili dengan kasih dipersilahkan. Pengurus sekolah minggu yang mewakili. Selamat malam, Shalom. Apa kabar malam ini? Iya, walaupun kita dalam suasana tidak cantik dan tidak terlalu cakep ya kelihatannya ya, karena ada masker di depan kita, namun tidak akan mengurangi sukacita kita untuk bernatal bersama pada malam hari ini. Amin. Iya. Atas nama pengurus atau mewakili pengurus mengucapkan selamat Natal kepada semua anak-anakku yang terkasih. Semoga di tahun ini, di tengah-tengah pandemi ini, kita akan terus bersukacita karena Allah beserta kita, Immanuel, sesuai dengan tema kita pada perayaan Natal pada tahun ini. Percayalah bahwa anak-anak Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dia akan selalu menjaga, menyertai kita, sehingga dalam suasana apapun kita akan senantiasa merasakan kasih setia Tuhan. Ya, terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah boleh hadir dan sebentar mungkin akan membawakan sambutannya. Terima kasih kepada semua kakak-kakak, bunda-bunda yang sudah boleh hadir bersama-sama dengan anak remaja pada malam hari ini. Mari kita terus bersehati untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Semoga Tuhan yang mempunyai hidup ini akan terus memberkati dan menyertai kita. Akhir kata sekali lagi atas nama pengurus mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sambutan yang kedua untuk PMG Jemaat Biring Kanaya kepada Bapak Pendeta Manasye dengan kasih dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Mewakili pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya menyampaikan rasa hormat dan syukur ya kepada pengurus dan segenap guru-guru sekolah minggu, juga kepada segenap anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, bahagia sekali bahwa ya saya secara pribadi untuk tahun ini menjadi tahun yang pertama buat saya untuk merayakan Natal bersama dengan anak remaja ya Jemaat Biring Kanaya. Ya, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ya pada saat sekarang ini ya dalam berbagai macam kesulitan-kesulitan yang kita temui ya, namun
ya kesulitan itu tidak menghalangi kita untuk merayakan ya Natal pada malam hari ini. Ya, saya kurang tahu apakah segenap anak remaja Jemaat Biringkanaya ini tetap memiliki rasa optimis. Ya. Iya. Baik yang di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Ya, kita harus optimis. Kita harus percaya bahwa ya sekalipun pandemi COVID-19 ini seolah-olah tidak ada ujung pangkalnya, ya sekarang ini ada peningkatan lagi. Ya, tapi kita yakin dan percaya bahwa sesulit apapun ya pasti ada jalan keluar yang Tuhan akan tunjukkan. Ya, kita percaya bahwa ya Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai siapa? Ya. Kira-kira menurut anak remaja siapa-siapa yang disertai? Ya. Ya, menyertai anak remaja, menyertai orang tua, menyertai kakak adik, menyertai kakek nenek, ya menyertai saudara-saudara kita, bahkan menyertai semua orang tanpa kecuali. Ya, persoalannya ialah bahwa banyak orang yang tidak menyadari ya kalau sesungguhnya ya ia bisa hidup, ya ia bisa bernapas karena Tuhan menyertai dia. Ya kan? Kita bersyukur bahwa kita menjadi bagian dari orang-orang yang ya diberi kesadaran untuk itu. Dan kemudian tidak hanya sebatas pada kesadaran, tetapi lalu kemudian berlanjut dengan sebuah pengakuan bahwa benar, ya saya tidak bisa hidup di dunia ini tanpa Yesus. Ya, karena apa? Ya karena dunia dan segala sesuatunya itu Dia yang ciptakan kan? Ya, termasuk kita. Ya, dan kemudian ya dalam masa-masa pandemi sekarang ini, ya apalagi di bidang berbagai kemajuan di bidang kehidupan, ya kita terbuai dengan semua itu, terlebih khusus kemudahan-kemudahan informasi yang kita dapatkan sekarang, yang dulunya hanya bisa ya dimuat melalui laptop yang agak besar sedikit, jadi tidak bisa dikantongi, ya tidak bisa dibawa kemana-mana. Ya, tetapi lalu kemudian karena kemajuan teknologi, ya lalu kemudian fungsi laptop itu beralih kepada apa? HP dengan berbagai aplikasi yang sebenarnya harusnya dikerjakan oleh ya komputer, tetapi sekarang ini sudah dikerjakan oleh HP. Ya, saya yakin dan percaya bahwa baik yang di rumah maupun yang ada sekarang di sini, ya tidak ada yang tidak punya HP. Ya, apalagi remaja-remaja sekarang ini, ya ogah untuk memakai HP apa namanya tuh, Black Center, ya atau HP istilah orang tua sekarang HP apa namanya, HP kili-kili, ya seperti itu. Yang di dalamnya begitu banyak aplikasi-aplikasi yang ya bagus, ya sebenarnya memudahkan untuk mendapatkan informasi. Hanya saja bahwa ya anak-anak remaja sekarang ini bukan hanya remaja, ya tetapi anak muda, orang tua, bahkan kakek nenek, ya tetapi terlebih khusus kita sebagai kita sebagai anak remaja. Ya, bukankah sekarang ini ya seolah-olah tidak ada lagi waktu tanpa HP. Iya. Untung bagus kalau kita belajar. Ya, tapi kalau hanya main, misalkan main game, ya dan rupanya di klinik mata ada banyak sekarang ini orang yang bermasalah menyangkut soal kesehatan matanya. Ya, dan ternyata itu menjadi salah satu akibatnya ialah karena sekarang ini ya kita terlalu banyak, mata kita terlalu banyak menatap ke HP. Ya, karena kita harus tatap, tidak bisa kalau jarak jauh. Ya, harus jarak dekat. Ya, dan cahaya yang
timbulkan itu menyorot ke mata kita tanpa kita sadari, yaitu pelan-pelan akan merusak ya mata kita. Ya pernah waktu kami masih di tempat kami sebelumnya, ya saya juga ke dokter mata, ada beberapa anak yang bermasalah matanya, ya dokter katakan ini karena terlalu fokus kepada HP. Jadi hati-hati. Apakah sayang mata atau sayang HP? Ya, yang mana yang remaja sayangi? Sayang HP atau sayang mata? Ya, ya karena itu kasihilah mata kita. Ya, kasihilah mata itu. Jangan terlalu fokus. Ya, dan kemudian ya berangsur-angsur harus ya pelan-pelan meninggalkan kebiasaan yang fokus itu. Lalu kemudian seperti yang muncul tadi dalam renungan Natal, ya sudah banyak kita remaja sudah tidak mau lagi ya membantu dan menolong orang tua kita di rumah. Ya seolah-olah bahwa semua pekerjaan yang di rumah itu tanggung jawabnya orang tua. Ya kasihan orang tua. Ya mulai dari kecil kita dirawat, kita dijaga, sudah sampai remaja masih dijaga lagi. Ya tanpa kita memberikan perhatian juga kepada ya orang-orang tua kita. Ya. Kemudian perkenankan saya untuk menyampaikan ya terima kasih ya kepada pengurus dan segenap guru-guru sekolah minggu yang tetap dengan setia untuk mendampingi, membimbing segenap anak-anak sekolah minggu, baik itu di kelas Indria, anak besar, ya dan juga anak remaja yang tak kenal lelah untuk membimbing dan mengarahkan terlebih khusus di masa pandemi ini. Ya kita bersyukur bahwa dalam masa pandemi ya Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Ya dan mohon maaf jika kami dari PMG ya mungkin ya kurang melibatkan atau mengambil bagian dalam pelayanan ini, tapi kita percaya bahwa ya di guru sekolah minggu atau pengurus sekolah minggu ya ada beberapa anggota majelis gereja yang melibatkan atau mengambil bagian secara aktif untuk pelayanan dalam sekolah minggu termasuk dalam remaja. Ya akhir kata selamat merayakan Natal Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian, terima kasih. Iya, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu door prize. Untuk door prize akan dilanjutkan oleh Kakak Esi. Kepada Kakak Esi dengan kasih dipersilakan. Kakak Esi. Ini satunya tadi. Oh. Biar tidak kesepian. Oke, selamat sore. Masih Ya, semangat? Iya, kurang semangat. Selamat sore. Masih semangat? Oke, luar Aduh, biasa. bunda-bunda semua sama kakak-kakak semua ini yang semangat, Ragil.
Baru door prize ini semua buat anak remaja. Ih, Satu kali betul lagi sekali, Kakak Esi. yang keras sekali suaranya, Pale. Selamat sore. Masih guru sekolah minggunya yang semangat. Menjawab, Di. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, kita bakalan door prize. Pertanyaan pertama, siapa yang paling cepat bisa menjawab? Ini ada. Oh iya, ini cuma untuk anak remaja ya, bunda-bunda dan kakak-kakak tidak dapat. Ya, jadi saya akan berikan pertanyaan. Adik-adik remaja boleh langsung naik ke depan yang tahu jawabannya ya. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang tahu pembacaan kita hari ini terdapat dari mana? Pembacaan pertama. Oh ya, pembacaan pertama kita terdapat dari mana? Oke, silakan maju. Oke, kenalkan namanya sama dari tempat kebaktian mana? Nama saya Rafael dari UKIP 2. Oke, Rafael dari UKIP 2, jawabannya? Yesaya 7 ayat 14. Kurang tepat. Coba lagi, apa lagi? Ingat lagi. Ya, ada yang tahu yang lain? Yang pertama tadi apa? Pembacaan Alkitab yang pertama. Ayo. Ayo. Rafael sambil ingat juga. Ya, tolong yang baju merah di belakang. Ya, ada yang tahu? Iya. Ayo, yang angkat tangan, langsung ke depan. Oh iya, tahu. Nama saya Chelsea dari UKIP 2. Jawabannya? Pembacaan yang pertama dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Ya, jawabannya betul sekali. Betul sekali. Hadiah yang pertama, boleh Kakak Windy bantu. Kakak Windy bantu. Langsung jadi. Ya, pertanyaan kedua, siapa kepala gereja Toraja Jemaat Biringkanaya? Siapa kepala gereja Toraja Jemaat Biringkanaya? Ayo. Siapa ya? Ayo, siapa kepala gereja? Ayo, siapa kepala gerejanya kita? Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Ayo, siapa ya? Ayo, sebelah situ tadi tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya. Dari sebelah kanan saya ini tidak ada. Ayo. Hai, ini door prize-nya bisa dibawakan mama di rumah Ayo, ini. siapa? Ayo. Senang lagi mama ini pulang ini kakak Ragil kalau dapat Iya, door betul prize. sekali kalau dapat door prize. Mamanya senang. Ayo, siapa kepala gereja Toraja Jemaat Biringkanaya? Kakak hitung nah, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tidak ada. Kalau begitu, yang spesial-spesial Pale hari ini. Ya, yang spesial ya. Siapa yang berulang tahun tepat hari ini? Ada? Ada. Atau kemarin? Ya, atau kemarin, satu hari kemarin lah. Iya, Sekarang ada. tanggal 14, tanggal 13. Siapa yang ulang tahun tanggal 13 Desember? Enggak ada. Kalau besok, adakah? Besok tanggal 15. Enggak ada juga. Kalau begitu kita kasih sih yang spesial lagi Pale. Siapa yang paling pertama datang tadi? Absennya boleh dilihat. Kakak Wica boleh dibantu. Nah, siapa tadi yang paling duluan datang? Gracia. Di absennya? Grace. Oke, Ya, Grace. buat Grace satu door prize-nya. Ayo Grace, ambil hadiahnya. Atau hadiahnya mau dikasih ke saya?
Ya, hadiah selanjutnya ini tentang pembacaannya kita minggu lalu di Zoom. Nah, berapa lama Maria menginap di rumah Elizabeth? Nah, pembacaan kemarin Bunda Neta bilang, ayo cepat. Kenapa kakak-kakak pembimbingnya yang semangat? Mana ini anak remaja? Ayo. Perkenalkan namanya? Yodi dari UGIP 2. Jawabannya? 3 bulan. Ya, betul jawabannya? Silakan Yodi. 3 bulan, betul. Oke, selanjutnya kakak masih ada yang live? Masih ada yang live? Iya, kita kasih juga kesempatan buat yang live. Buat yang live kita kasih pertanyaan. Yang tadi mau yang di khotbahnya Ibu Pendeta. Ya. Oke. Apa kado luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Boleh dicek ya siapa yang paling cepat menjawab. Ya. Apa kado luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita? Jawabannya bisa ditaruh di live chat. Iya, jawabannya bisa ditaruh di live chat. Iya. Kalau sudah ada Kakak Mosa boleh acungkan jempol ya. Iya, tolong bagian live. Sambil itu untuk yang live. Oh, untuk yang live Bun. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Sama-sama berarti yang live ada, yang on the spot ada. Ada, oke. Oke. Ya, namanya siapa? Jaslyn. Dari Kria. Apa aja? Kasih karunia. Ya, kasih karunia. Jawabannya kasih karunia, betul? Betul. Oke, silakan ambil hadiahnya. Ada? Ya. Oke, selanjutnya kakak butuh 2 orang. Siapa yang tahu namanya kedua bagi 2 ya? Siapa yang tahu namanya kedua pendeta kita di Jemaat Biringkanaya? Kakak butuh 2 orang, nama lengkap ya? 2 orang. Namanya Ibu Pendeta sama Bapak Pendeta. Ya, namanya Bapak Pendeta dan Ibu namanya Pendeta. Ibu Pendeta sama namanya Pak Pendeta. Kakak butuh 2 orang. Sebelah sini tidak ada bergerak. Ayo sebelah sini bergerak juga. Aduh, Kakak Ragil atau ini jangan-jangan enggak tahu namanya Ibu dan Bapak Pendeta ya? Iya, jangan-jangan tidak ditahu namanya Pak Pendeta sama Ibu Pendetanya ini. Ya, ada 1, oke. Satu lagi. Satu lagi. Pak Pendeta Manase. Pak Pendeta Manase siapa? Siapa? Pak Pendeta Manase. Oke. Yang 1 siapa namanya pendeta? Pendeta Adriana dan Pendeta Amashi. Oh ya, satu Bapak Pendeta, 1 Ibu Pendeta. Pendeta. Dan dua-duanya tahu sudah betul. Ya, betul. Oke, silakan ambil hadiahnya. Iya, yang lain tidak mau dapat door prize, hadiah Natal. Iya, yang gampang sekali Iya, paling lagi ini. Harus semangat ya. Ya, ini paling gampang dan paling bisa ditahu. Ya, langsung cepat ke depan ya. Siapa yang tahu tema Natal tahun ini? Ayo. Ya, yang sudah dapat hadiah. Sudah, yang lain lagi. Ayo. Sebelah sini kayaknya kurang dorongan dari kakak pembimbing kayaknya sebelah sini ya. Serina dari NTI. Mereka akan menamakannya Immanuel. Mereka akan menamakannya Immanuel. Boleh ambil Ya, door selamat. prize-nya. Silakan diambil. Ya, selanjutnya ada yang tahu nama Ketua Sekolah Minggu Jemaat Biringkanaya? Ada loh di belakang. Ayo. Nama panggilannya saja. Iya, nama panggilannya saja. Oke, siapa duluan? Cepat.
Ayo karena bersamaan yang dua-duanya mana? mau. Iya, Bersamaan dua-duanya 1, 2, 3. Milka Saludung. Milka Saludung. Oke. Oke, dua-duanya benar. Silakan ambil hadiah. Oke, kita masih banyak sekali door prize-nya. Meminta kesediaannya Bunda Milka yang tadi dipanggil untuk memilih beberapa nomor. Silakan Bunda. Nomor absen. Ya. Sebut saja. Iya, sebut boleh saja disebut nomor saja. berapa. Nomor berapa? Ya, tolong yang absen bisa 1 dilihat. sampai 40. Oh, Sampai 45. 45. Iya, nomor 25. Siapakah namanya nomor 25? Rafael. Rafael yang ini ya. Oke. Silakan. Silakan. Ya, masih Oke, ada masih 6. ada 6. Minta kesediaannya Bapak Pendeta lagi untuk menyebutkan satu angka dari 1 sampai 43. 43. Ya, nomor 10. Siapa? Ya, untuk sekolah minggu ya. Ya, sambil menunggu kita sudah mendapatkan pemenang dari YouTube dan pemenangnya Yosua dari Gria. Tepuk tangan dulu tawa. Jadi teman-teman yang dari rumah juga masih memantau kita, masih ikut ibadah, masih ikut beracara. Kita masih ada 5 hadiah. 2 hadiah selanjutnya boleh untuk yang live lagi. Iya, boleh, boleh. Oke. Jadi boleh Pak diulang satu nomor. Apa Pak? Nomor 15. Nomor 15. Ya, siapa nomor 15? Oh, Bunda Bunda Arni. Arni, Aduh, oke. ternyata bunda-bunda terus. Gugur ya, kalau bunda-bunda gugur ya. Karena kita Bunda-bunda dan mau kakak-kakak kasih. gugur ya. Iya. Ya, satu lagi Pak. Nomor 25. Sudah. 26. Nomor 26. Gerald. Siapa Gerald? Mana Gerald? Yo. Oke, selamat. Oke, silakan ambil door prize-nya. Iya, selanjutnya Ibu Pendeta pilih satu nomor. Iya. 22. 22, Bunda. Chelsea. Yeay. Oh, boleh. Double tawa Bun, biar yang lain juga kebagian. Oke. Oke, nomor Nomor 14. 14. Oh, batal, katanya batal, pembimbing. Sudah Bu. Nomor 20. Kaila. Kaila, yang mana namanya Kaila? Oh, Kaila tadi sudah juga. Sudah juga, oke. Nomor 5. Nomor 5. Marsha. Marsha. Coba angkat tangan, Marsha. Ayo. Oke. Ya, langsung ya ambil hadiahnya. Selamat.
Ya, yang 2 terakhir kita khususkan untuk live ya, Kakak Oke, Ragi. boleh. Oke, pertanyaannya. Apa sebutan lain dari virus corona? Tema dan ayatnya. Satu tema, satu ayat. Ya, buat yang di rumah, pertanyaannya langsung dijawab di live chat yang ada ya. Apa tema kita Natal tahun ini? Dan yang kedua, terambil dari mana pembacaan kita hari ini? Ya, ini buat yang di rumah ya, supaya kita juga tahu bahwa masih ada juga teman-teman kita yang betul-betul mengikuti juga perayaan Natal Sekolah Minggu hari ini. Bagaimana? Yang di belakang? Ya, masih ditunggu ya. Masih ada yang ikut live-nya? Oh iya, ditunggu ya yang ikut live. Jawabnya di live chat. Kita khususkan mini 2 untuk live tahu Bunda, karena teman-teman live tetap mengikuti dari awal sampai akhir. Tetap teman-teman multimedia akan memantau dari live chat. Setelah ini kami kembalikan ke MC buat Kakak Mercy. Oh ya, oh tunggu dulu. Iya, sambil menunggu jawabannya. Oh, sudah ada ternyata. Ya, kita sudah menemukan satu pemenangnya, yaitu Dylan Otnell dari Kebaktian NTI. Oke, nanti hadiahnya bisa diambil di guru sekolah minggunya. Ya, kita tetap tunggu yang satu ya. Oke, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Dan kakak guru sekolah minggu telah menyiapkan berkat buat kita semua. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Diminta kesediaan Bapak Pendeta. Dengan kasih dipersilakan. Ya, mari kita kembali berdoa. Kita berdoa. Perayaan Natal anak remaja Jemaat Biringkanaya telah selesai. Demikian juga dari semua rangkaian acara demi acara. Dan sebentar kami akan kembali ke alamat kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan tetap menyertai kami. Dan malam hari ini tetap menjadi bagian dalam hidup kami anak-anak-Mu. Untuk kemudian kami memperistirahatkan tubuh kami. Dan esok pagi kami boleh dibangunkan dengan penuh sukacita. Dan sebelum kami akan kembali ke alamat kami masing-masing, oleh pengurus dan segenap guru-guru sekolah minggu telah menyiapkan makanan dan air minum bagi kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami menerimanya,
dan kekuatan baru kami peroleh daripadanya, sehingga kami kuat untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu banyak saudara-saudara kami Tuhan yang hidup dalam kekurangan, termasuk teman-teman kami anak-anak remaja yang mungkin sampai saat ini belum mendapatkan sesuap nasi karena berbagai macam keterbatasan. Kami yakin Tuhan mendengarkan seruan mereka, dan Tuhan menggunakan orang-orang yang Tuhan perkenan untuk mengulurkan tangan buat mereka. Dan kami percaya sebagai anak remaja-Mu pun juga Engkau akan membuka mata dan hati kami untuk mengulurkan tangan kepada sesama kami yang membutuhkan, sehingga kami tetap disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapa di surga, kami tetap berdoa bagi pengurus dan guru-guru sekolah minggu dan setiap saudara-saudara kami yang telah berlelah menyiapkan makanan dan minuman yang telah tersedia. Kami yakin jerih lelah mereka tidak menjadi sia-sia. Lalu Engkau menerima kami dan kami sambut dan terima berkat Tuhan berupa makanan dan air minum dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Baik, demikianlah perayaan Natal Remaja Jemaat Biring Kanaya. Sampai jumpa di Natal berikutnya. Merry Christmas and Happy New Year. Stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus. Maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku. Tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Kita akan membagikan bingkisan untuk adik-adik sekalian lewat sini ya, satu-satu. Jadi tetap menjaga jarak, kita akan mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari mulai dari Reisana, Rizka, ikut belakangnya, dan kembali ke Felicia, dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Ya. Ya, dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya. Ya. Cek. Iya, bagaimana? Apakah untuk ada door prize selanjutnya bagaimana? Apakah ada pemenang selanjutnya dari tim multimedia? Iya, Kakak Dita. Ada Iya, saat pembagian makanan tetap jaga jarak ya. Tetap jaga jarak ya. Ya lumayan, Mama senang pulang Natal. Tetap jaga jarak, jangan terlalu dempet ya. Jangan terlalu dempet. Ya, jaga jarak. Ayo, yang sebelah sini lagi. Ya. Oke, dilanjut bisa sebelah sini. Ayo. Hati-hati barangnya, jangan sampai jatuh, apalagi ketinggalan. Hati-hati, hadiah buat mama di rumah.
Podcast.